Look at the picture below. Lihat gambar di bawah ini ya. Kita nanti akan bahas recontext ya. Ini adalah contoh untuk membuat kalimat recontext ya. Salah satunya adalah pengalaman keluarga ya. Di sini ada pantai, ada keluarga, ini nanti bisa untuk diceritakan ya. Oke, next. Ini juga, ini liburan ya. Ini juga bisa untuk bahan untuk recontext ya. Oke, next. Selanjutnya, look at the picture below ya. Ini juga bisa digunakan untuk bahan membuat recontext ya. Salah satunya di mana ini, di pantai ya, di laut. Oke, next. Ini ketika keliling dunia ya. Oke, langsung saya bahas tentang recontext. Apa sih recontext ya? Recontext adalah speaking or writing ya, ucapan ya yang bisa ditulis maupun langsung ya, about past event ya. Kejadian tersebut itu sudah lampau ya. Itu adalah recontext. Some example of recontext are, ada beberapa contoh ya recontext, yaitu adalah newspaper report. Newspaper itu apa? Laporan surat kabar ya. Conversation, percakapan, itu juga adalah contoh recontext. Speeches, pidato ketika di depan umum ya, pidato ketika sambutan kepala sekolah dan sebagainya. Television interview ya, wawancara televisi ketika ada kejadian ya, apa ketika ada event dan lain sebagainya. Eyewitness account, saksi mata ketika ada musibah, ketika ada kecelakaan dan lain sebagainya, itu juga recontext ya. Letter atau surat, itu adalah beberapa some example of recontext ya. Ada newspaper report, conversation, speeches, television interviews, eyewitness account, and letter. Oke, next. The generic structure atau kerangka karangan. Kerangka karangan bagaimana? Apa saja sih kerangkanya ya? Yang pertama ya yang harus diperhatikan yaitu orientation. Orientation itu the first paragraph that give background information about who ya. Jadi paragraf pertama itu membahas atau memberikan informasi ya tentang who itu siapa sih orangnya tersebut, what apa, where di mana, dan when kapan kejadian tersebut ya. Itu orientation. Setelah orientation, series of event. Series of event itu isi ya. Paragraph that retell the event in the order in which they happen. Rangkaian acara ya. Series of event itu adalah isi dari kejadian tersebut ya. Paragraf yang menceritakan kembali peristiwa-peristiwa diceritakan terkait dengan judul di atas atau terkait dengan background atau orientasi di atas ya. Lebih jelasnya nanti saya kasih contoh sekalian ya biar lebih jelas. Oke, next. Reorientation. Orientation itu including paragraph ya. Itu isinya adalah impression, suggestion, feeling ya. Orientation itu apa? Sebuah penutup paragraf, dan jelas di situ nanti ada segi suggestion, saran atau manfaatnya atau isi perasaan dan lain sebagainya, tergantung apa yang ingin diceritakan. Itu ya, itu adalah kerangka karangan atau the generic structure ya. Ada 3, yang pertama orientation, series of event, dan reorientation. Oke, next. Language theater atau bentuk bahasa. Biasanya bahasanya itu digunakan menggunakan past tense atau yang sudah lampau ya, to retell the event ya. Use word that show the order event, such ya, menggunakan seperti first pertama ya, next setelah itu, then kemudian ya. Use descriptive word to give detail about who ya. Menggunakan kata-kata deskriptif ya untuk memberikan rincian tentang what apa ya, who siapa itu ya, terus when kapan ya, where di mana, and how itu bagaimana. Itu di dalam ketika isinya menggunakan ini ya, the first, next, dan second itu ya. Oke, next. Selanjutnya
Ini contoh ya, contoh kalimat di konteks ya. Nih, one day I had to teach a new English class ya. Ini saya bercerita ya, satu hari saya sedang mengajar atau sedang menjadi apa? New English class atau mengajar di kelas yang baru. I read the list of the new student name. It was Katniss Group since they were about 9 and 10 years old ya. Ini adalah apa? Contoh dari apa ini? Orientation ya. Setelah itu, ini contoh that was the first day of the Spanish Carnival. Ini adalah contoh series of event atau isinya. Yang terakhir ini adalah hari orientation. Nah, orientation itu apa? Penutup atau apa itu tadi? Suatu manfaat-manfaatnya mungkin atau segi nasihatnya itu ya. Sekali lagi ini bentuk kerangka ya. Yang pertama ini adalah orientation. Setelah itu ini adalah series of event, isi ya, ini adalah penutup ya. Oh my god, I nearly dead. The secretary apologized to me for the wrong detail of my new class. Itu adalah contoh dari kalimat recontext itu ya. Coba di sini kita penambahan untuk vocabulary ya. Ketika sebelum kita membuat ya. Oke, had to artinya harus ya. A new English class, kelas bahasa Inggris baru. Katniss Group, kelompok. Spanish Carnival, karnaval Spanyol. Ini case vocabulary sesuai dengan teks yang sebelumnya tadi ya. Appropriate, sesuai. Sweet, rangkaian. Carnival spirit adalah semangat karnaval ya. Sekali lagi, teddy bear sweet. Decide, memutuskan. Walk, berjalan. Watch, mengamati. Astonished, heran. Dead, meninggal. Apologize, minta maaf. Wrong detail, rincian yang salah. Ini adalah vocabulary yang saya bahas di sini ya. Mungkin ada yang ingin memahami. Nah, ini sama dengan ini vocabulary yang di sini ya. Saya taruh di belakang ini. Mungkin bisa dihafalkan atau bisa dibaca-baca lagi ya. Next, ini juga ada contoh ya. The last section for this material for today. You can see the reference color that I changed in the section, right? I made the reference color to make you easier to know language features of this text.